Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Untuk absensi, silakan menuliskan nama kalian pada kolom komentar ya. Baik, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang biasanya disingkat menjadi GSPL. Nah, materi ini kalian pelajari di kelas 8 SMP pada semester 2. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelanjutannya, yaitu menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, tujuannya nanti kalian dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, coba perhatikan gambar sketsanya ya. Jadi, ada dua buah lingkaran yang saling lepas. Nah, kemudian di sini yang menjadi garis singgung persekutuan luarnya adalah garis PQ dan juga garis RS. Sedangkan MN adalah jarak kedua titik pusat lingkaran. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri dari garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, kita bisa lihat dari garis singgungnya, yaitu garis singgung persekutuan lingkaran tidak memotong jarak kedua titik pusat lingkaran. Ya, jadi bisa dibedakan ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran itu yang memotong jarak kedua pusat lingkaran. Nah, tapi kalau GSPL itu tidak memotong, jadi dia menyinggung di luar. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran atau GSPL dengan aplikasi GeoGebra. Perhatikan baik-baik ya, Nak. Nah, sekarang di layar kalian sudah ada ya tampilan GeoGebra. Kita akan mencari rumus atau panjang dari GSPL. Nah, yang pertama, kita memiliki dua buah lingkaran ya, yang saling lepas. Lingkaran pertama bertitik pusat di A dan lingkaran kedua bertitik pusat di B. Kemudian, jarak titik pusat kedua lingkaran ya bisa kita lihat dilambangkan dengan huruf S. Selanjutnya, untuk garis singgung persekutuan luar lingkarannya dilambangkan dengan huruf L, yang mana menyinggung di titik E dan C. Nah, dengan aplikasi GeoGebra ini kita bisa langsung dapat mengetahui panjang garis singgungnya, yaitu di sini tertera 75,21. Yang mana jari-jari lingkaran pertama 23,8 dan jari-jari lingkaran kedua 12,9. Dan yang ketiga, jarak titik pusat kedua lingkarannya itu 76. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumusnya dengan menggunakan teorema Pythagoras dan juga konsep kesejajaran. Diperhatikan baik-baik ya, Nak. Oke, kita bisa lihat, jadi jari-jari lingkaran A yaitu adalah AC yang dilambangkan dengan R1. Kemudian jari-jari lingkaran B dengan panjang BE dan dilambangkan R2. Selanjutnya, di sini ada tanda siku. Kenapa demikian? Karena dua garis ini saling tegak lurus. Ya, jadi setiap garis singgung itu akan selalu tegak lurus dengan jari-jarinya atau diameternya. Ya.
Dan begitu juga untuk di titik E. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan rumus panjang GSPL dengan menggunakan Pitagoras? Oke, garis singgung ini CE akan kita geser sejajar ke bawah sejauh R2 atau sepanjang BE. Maka akan diperoleh garis BN. Nah, maka di sini juga akan tegak lurus. CE sama panjang dengan NB. Nah, di sini juga CN sama panjang dengan EB karena sejajar. Jadi, dari ilustrasi ini kita tahu bahwa garis CE, garis NB bisa kita sebut sebagai panjang GSPL-nya. Nah, jadi tadi berdasarkan ilustrasinya, kita sebut CE sebagai GSPL, sekarang diwakili dengan NB. Karena CE dan NB itu sejajar. Jadi, panjang CE sama dengan panjang NB sama dengan L. Nah, di sini kita peroleh sebuah gambar segitiga. Ya. Sebuah gambar segitiga dengan siku-siku di N. Nah, dari segitiga siku-siku ini, kita dapat menentukan rumus untuk mencari panjang GSPL dengan teorema Pitagoras. Baik, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ya anak-anak. Nah, jadi gambar yang tadi Ibu pindahkan ke sini ya. Coba diperhatikan baik-baik. Di sini ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABN, yang mana siku-siku di N. Nah, berarti panjang NA bisa kita tentukan dengan cara R1 dikurang dengan R2. Sedangkan panjang sisi AB itu adalah S, dan panjang sisi BN itu sama dengan L. Nah, kita hilangkan dulu ya yang sudah tidak kita pakai. Oke. Jadi terlihat ya bentuk segitiga siku-sikunya. Nah, karena segitiga ABN siku-siku di titik N, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan nilai dari L atau garis atau panjang dari garis singgung persekutuan luarnya. Ya. Oke, bisa diperhatikan. Seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu bab Pitagoras. Menurut teorema Pitagoras, dalam segitiga siku-siku, berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, dapat kita lihat ya bahwa L di sini dan AN adalah sisi siku-siku dari segitiga. Sedangkan AB adalah sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, kita ketahui bahwa L ini kita gunakan sebagai lambang dari GSPL yang merupakan panjang dari B ke N atau N ke B. Sehingga untuk menentukan NB sama dengan AB kuadrat dikurang AN kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa tadi untuk menentukan AN bisa kita gunakan sisih dari kedua jari-jari. Yang mana jari-jari lingkaran pertama harus lebih besar dari jari-jari lingkaran kedua. Selanjutnya bisa kita dapatkan rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, yaitu L sama dengan
Akar dari S kuadrat dikurang selisih dari kedua jari-jari, kemudian dikuadratkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal. Oke, simak baik-baik ya anak-anak. Kita buka lagi aplikasi GeoGebra-nya. Nah, bisa kita lihat ya, di bawah sini ada 2 buah soal. Yang pertama, 2 buah lingkaran saling lepas, masing-masing mempunyai jari-jari 28 cm dan 15 cm. Kemudian, diketahui jarak antar kedua titik pusat lingkaran yaitu 85. Pertanyaannya, tentukan panjang garis singgung persekutuan 2 lingkaran. Oke, dengan aplikasi GeoGebra, kita bisa langsung dapat menentukan apa yang ditanyakan. Dengan cara apa? Perhatikan ya. Jadi kita bisa menggeser slider ini sesuai panjang yang diketahui atau menuliskannya di textbox. Oke, coba kita tulis ya. Untuk jari-jari lingkaran pertama yaitu 28. Selanjutnya jari-jari lingkaran kedua di sini 15. Oke, misalnya Ibu pakai geser yang ini ya, 15. Oh, kalau geser ini masih kurang tepat ya, jadi kita pindah ke sini, 15. Karena yang tadi masih dalam desimal, harus diposisikan dengan hati-hati agar menjadi bilangan bulat, jadi kita pakai textbox aja yang lebih cepat ya, tadi 15. Selanjutnya jarak titik pusatnya diketahui 85. Nah, jadi bisa kita lihat langsung ya di sini bahwa selisih dari kedua jari-jari yaitu 13, sehingga bisa kita lihat ya panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 84. Nah, sekarang kita akan mencari dengan cara manual ya, atau dengan rumus yang sudah kita temukan tadi, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Baik, sekarang sudah terbuka ya Microsoft Whiteboard-nya. Kita akan mengerjakan soal yang tadi dengan cara manual atau analitik, yang mana kita dapat menggunakan rumus yang sudah kita temukan tadi, yaitu dengan teorema Pythagoras. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan, kita tulis terlebih dahulu ya apa saja yang diketahui. Ya, simak baik-baik ya. Pertama, diketahui jari-jari lingkaran yang pertama yaitu 28 atau R1 sama dengan 28 cm. Kemudian jari-jari lingkaran kedua adalah 15 cm. Dan jarak antara kedua titik pusat lingkaran yaitu 85 cm. Oke, selanjutnya kita bisa buat ilustrasinya dulu ya. Kita buat 2 buah lingkaran. Satunya lingkaran besar dan yang satunya lagi lingkaran kecil. Karena besar jari-jarinya berbeda ya. Oke. Kemudian misalnya lingkaran yang pertama pusatnya di A dan lingkaran kedua pusatnya di B. Kita buat panjang jari-jarinya, yang pertama itu 28 cm, yang kedua adalah 15 cm. Nah, selanjutnya kita buat garis yang menghubungkan kedua titik pusat lingkaran ya. Oke, biar lebih rapi, kita gunakan penggaris. Oke, kemudian kita buat juga garis singgung persekutuan luar dua lingkarannya. Di sini Ibu pakai warna yang beda. Nah, selanjutnya kita buat juga ya garis yang sejajar dengan garis singgung
persekutuan luar dua lingkaran, atau kita geser ya, sejauh 15 cm. Jadi kira-kira di sini. Kita geser ke bawah. Oke, kita buat garis putus-putus. Oke, selanjutnya saya rapikan lagi ya. Kita buat garis putus-putus. Nah, berarti siku-sikunya ya, di sini ada siku-siku. Kita ganti dengan warna yang berbeda ya biar kelihatan. Ada siku-siku di sini ya, karena tadi ya sudah kita ketahui bahwa garis singgung lingkaran itu akan tegak lurus dengan jari-jarinya atau diameternya. Nah, karena di sini siku-siku, di sini juga siku-siku karena kedua garis ini sejajar. Oke, kita masukkan juga ya jarak kedua titik pusatnya berarti di sini 85 cm. Nah, yang akan kita cari tahu adalah panjang dari sini ke sini. Nah, sekarang kita buat menjadi sebuah segitiga siku-siku dulu ya, biar lebih mudah untuk melihat. Oke, siku-siku di sini berarti misalnya Ibu kasih titik R, di sini A, berarti di sini B. Nah, selanjutnya kita masukkan ya panjang yang diketahui, berarti RA itu adalah selisih R1 kurang R2 atau sama dengan 28 dikurang 15. Berapakah hasil 28 dikurang 15? Ya, 13. Kemudian panjang BA ini 85. Nah, kita bisa cari ya panjangnya atau L sama dengan kita gunakan rumus yang sudah kita temukan tadi ya. L sama dengan akar dari S kuadrat dikurang, ini yang S kecil, ini selisihnya ya. Berarti S kuadrat dikurang R1 dikurang R2 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 85 kuadrat dikurang 28 dikurang 15 dikuadratkan. Berarti hasilnya sama dengan akar dari 85 kuadrat itu sama dengan 7.225 dikurang 169. Hasilnya akar dari 7.056. sama dengan 84. Oke, dapat kita temukan ya. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dari jari-jari 28 dan 15 yaitu adalah 84 dan hasil ini sama besar dengan yang kita temukan atau kita cari menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang ini ya. Yaitu 84 sama. Oke. Kemudian coba kita cari lagi ya untuk soal yang kedua. Perhatikan semuanya ya. Di sini soal yang kedua yaitu panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 15 cm. Nah, jika jari-jari kedua lingkarannya 10 cm dan 2 cm, hitunglah jarak antar kedua pusat lingkaran tersebut. Ya, baik, sekarang kita akan membahas untuk soal yang kedua. Ya, di soal kedua ini yang diketahui adalah panjang garis PL2 lingkarannya yaitu 15 cm
Kemudian untuk jari-jarinya 10 cm dan 2 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak antar kedua pusat lingkaran? Oke, kita akan gunakan aplikasi GeoGebra ini ya untuk menentukan jarak tersebut. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti soal yang pertama tadi ya. Kita masukkan panjang jari-jari yang sudah diketahui, yaitu yang pertama 10 dan yang kedua itu ada 2 cm. Nah, karena di sini yang ditanya adalah jarak titik pusat, berarti kita tidak bisa menginput berapa panjang dari jarak kedua titik. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan slider dari jaraknya ya. Kita geser sedemikian hingga kita dapatkan panjang GSPL ini adalah 15 cm sesuai dengan yang diketahui. Oke, kita geser slider dari jarak ini hingga diperoleh panjang dari L ini yaitu 15. Geser. Ya, semakin kecil ya, karena ternyata jaraknya itu juga lebih pendek. Nah, jadi panjang GSPL di sini sudah 15 cm. Nah, di sini gambarnya agak kecil ya, bisa kita perbesar biar lebih jelas lihatnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini jari-jarinya, yang lingkaran pertama, kemudian jari-jari lingkaran kedua, panjangnya 2 cm. Kemudian ini adalah panjang GSPL-nya diketahui ya 15, sehingga diperoleh jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 17. Ternyata kita peroleh jarak kedua pusat lingkarannya yaitu 17 cm ya. Jadi seperti itu. Agak berbeda dengan soal yang sebelumnya, tapi penggunaannya masih sama. Ya, kita bisa langsung dapat mengetahui Panjang yang ditanya. Oke, sekarang kita akan mengecek apakah hasil yang kita dapatkan ini, 17 cm, akan sama dengan hitungan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, sekarang kita kembali lagi ya ke Microsoft Whiteboard. Kita selesaikan lagi ya di Microsoft Whiteboard. Oke, untuk soal kedua, ya di sini yang diketahui adalah panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Oke, kita misalkan dengan lambang L. L sama dengan 15 cm. Kemudian jika jarak jari-jari kedua lingkarannya adalah 10 cm, berarti S sama dengan 10 cm. Oh, maaf. Ketahui jari-jarinya ya, jari-jari pertamanya 10, dan jari-jari keduanya adalah 2 cm. Nah, yang diminta adalah tentukan jarak antar kedua pusat lingkaran. Oke. Sama ya seperti tadi, karena kita sudah memiliki rumus untuk menentukan panjang GSPL, yaitu L sama dengan akar dari S kuadrat dikurang selisih dari kedua jari-jari lingkaran dikuadratkan, maka untuk menentukan jaraknya atau S-nya, ya, berarti bisa kita cari dengan cara S sama dengan akar dari L kuadrat ditambah R1 kurang R2 dan dikuadratkan. Ya. Oke, tinggal kita substitusi saja. Panjang yang sudah diketahui berarti 15 kuadrat ditambah 10 dikurang 2 dikuadratkan. Berarti hasilnya sama dengan 15 kuadrat itu 225. Kemudian selisih dari 10 dikurang 2 adalah 8, berarti 8 kuadrat sama dengan 64. Berarti 225 ditambah 64 sama dengan akar dari 289. Kita tentukan berapakah akar dari 289. Hasilnya adalah 17. Maka kita dapatkan jarak kedua titik pusat lingkaran sepanjang 17 cm. Ternyata kita dapatkan panjang yang sama untuk jarak antara kedua titik pusat lingkaran,
yang dicari menggunakan aplikasi GeoGebra dan juga menggunakan rumus Pythagoras. Ya, jadi setelah kita menyelesaikan dua soal tadi ya, dapat kita simpulkan ya, baik kita menggunakan teorema Pythagoras maupun dengan bantuan aplikasi GeoGebra, panjang yang kita tentukan itu memiliki ukuran yang sama. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Dan juga kesimpulannya untuk menentukan panjang suatu garis singgung persekutuan luar, dua lingkaran, atau GSPL, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu dengan mencari panjang salah satu sisi tegak dari segitiga siku-siku. Nah, selain itu, ternyata panjang GSPL itu dipengaruhi oleh panjang kedua jari-jari lingkaran dan juga jarak kedua titik pusat lingkaran. Oke, untuk latihan, mohon kerjakan soal Ayo Berlatih pada LKPD yang udah Ibu upload pada Google Classroom. Ya. Jadi nanti tolong dikumpulkan. Ya. Berikut cuplikan tugasnya. Ya. Nanti mohon dikerjakan secara berkelompok dan kalian dapat berdiskusi. Nah, ya, nanti kalian isi titik-titik ini ya, dilengkapi. Kemudian untuk latihan kalian bisa mengerjakan 3 nomor ini ya. Setelah selesai silakan upload ke Google Classroom. Oke, sekian. Apakah ada pertanyaan? Jika ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ibu ya. Atau juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, selamat mengerjakan. Sekian, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.